Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mandawangi, selamat datang di podcast Mandua Banyuwangi spesial edisi Ramadan dengan tema kecerdasan spiritual. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Tapi sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Ilham Zuri Muhtarom dan ditemani oleh saya Desta Aurelia Putri. Kami selaku host dari podcast pada hari ini. Episode hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau merupakan orang berpengaruh di Mandua Banyuwangi kita tercinta. Siapakah beliau? Nah, untuk ke narasumbernya, mari kita tanya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan ini di bulan suci Ramadan yang ke-18 kita masih tetap bugar. Tetap semangat ya Pak walaupun puasa. Insyaallah, alhamdulillah tetap semangat. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan, monggo Pak Jenderal perkenalan dahulu. Siapa tahu ada teman-teman yang belum kenal secara lengkap tentang panjenengan. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Saya yakin tidak semuanya tahu sahabat Mandawangi ini tadi terhadap saya. Kalau tahu pernah menjadi siswa atau alumni dari sini, insyaallah tidak tahu paham. Perkenalan, nama saya adalah Muhammad Ashil, berada di Mandawangi ini, menjadi guru mulai 96 sampai sekarang. Sudah kurang lebih berapa tahun itu. Insyaallah cukup lama untuk suka duka yang ada di dalam Mandawangi ini. Untuk jenengan sendiri mengajar mapel apa nggih? Ya, kalau pada saat ini kami diberi mapel atau mata pelajaran yaitu Al-Quran Hadis yang ada di kelas 11 dan di kelas 10. Jadi ada di 12 rombel itu dalam setiap minggunya kita ketemu dengan Al-Quran Hadis. Nah, untuk awal mula jenengan menjadi guru di Mandua Banyuwangi itu bisa diceritakan gitu pengalamannya? Ya, secara historis bisa diceritakan sedikit. Mudah-mudahan menjadi inspiratif dari sahabat-sahabat Mandawangi. Ya, guru tua seperti saya ini tidak serta-merta kamu mengatakan tadi berpengaruh, tidak. Ya. Diawali saya masuk di Mandawangi ini sebagai siswa itu pada tahun 1988. Itu pada saat itu saya lulus dari waktu itu adalah Banyuwangi filial di Kendai. Kemudian setelah tamat di situ, alhamdulillah Allah belum memberikan kesempatan untuk kuliah, sehingga dalam 1 tahun saya nganggur. Tetapi saya diberi kesempatan untuk bisa mengabdi, membantu yang ada di Mandawangi tadi. Alhamdulillah tahun kedua Allah memberikan kesempatan saya bisa kuliah. Alhamdulillah 4 tahun selesai pada tahun 93 kalau tidak keliru pada saat itu. Kemudian saya mengabdi di sini, kalau diberi kesempatan oleh Allah lewat madrasah ini saya bisa masuk kelas, mengajar di kelas yaitu pada tahun 96. Alhamdulillah begitu saya mengabdi di sini cukup lama nunggu giliran. Alhamdulillah tahun 2006 Allah mengizinkan untuk bisa mengikuti CPNS, sehingga di 2006 itu tadi saya jadi orang dinas, jadi orang SN. Kemudian tahun 2007 beberapa teman dan lebih-lebih Bapak Kepala Madrasah pada waktu itu sangat menyarankan, udahlah masih muda, kuliah lagi sudah. Nah, karena masih satu dan masih kecil, akhirnya saya mengikutinya. Alhamdulillah selesai S2-nya
dan seterusnya sampai sekarang ternyata tetap di Mandawangi. Alhamdulillah paling akhir ini tadi tetap berada di jajaran di Lembaga Kesiswaan. Untuk jangka waktu yang begitu panjang nih kan Pak, pasti pernah merasakan suka maupun duka. Kalau boleh tahu, apa saja sih suka duka jenengan saat menjadi guru di Man 2 Banyuwangi? Iya, guru itu kan pekerjaan, kalau guru yang betulan ini ya, guru yang betulan itu pekerjaan yang tidak habisnya. 24 jam itu terus, tidak ada habisnya. Memang secara kasat mata fisik mungkin berangkat kalau sekarang setengah 7 atau 6.30, pulang sampai 14.30 atau setengah 3. Tapi kalau guru itu tidak bisa seperti itu, masih aja terbawa ke rumah pekerjaan-pekerjaan yang ada di madrasah itu tadi. Secara pribadi guru itu tadi masih punya beban, permasalahan yang belum tuntas mungkin di dalam kelas itu. Ya kalau kelasnya 1, kalau guru 1 sampai punya 7 kelas, 4 kelas, 8 kelas, misalnya seperti saya sampai 12 kelas seperti ini, itu juga ada kesulitan-kesulitan, ada pekerjaan-pekerjaan di dalam kelas itu belum selesai. Akhirnya sampai terbawa ke rumah. Nah, pekerjaan-pekerjaan itu memang mungkin tidak harus diselesaikan dengan segera atau dengan action pada saat itu, tapi minimal kan membebani pikiran. Sehingga bukan tidak mungkin seorang guru itu tadi ada pekerjaan di sekolah itu terbawa ke rumah. Kalau ada yang ngomong sudahlah pekerjaan kantor tinggalin saja di kantor, di rumah untuk di rumah. Kalau guru sebenarnya tidak bisa seperti itu ya. Terbawa saja. Kita ibaratkan sebagai seperti anak bapak atau orang tua kepada anak. Kemanapun akan terbayang, terbebani. Minimal kamu yang belum tuntas di dalam kelas itu terbebani. Carane cah 1 Hendri ini tadi bisa sama seperti temannya, paham terhadap pelajaran. Minimal berpikir seperti itu. Kota adik ingin cari cara. Itu ya kalau kita katakan sebagai kesan-kesan, sebagai duga. Tapi bagaimanapun guru semuanya saya yakin hampir sama seperti itu. Yang paling menjadi kesan di madrasah itu tadi, ya 3 tahun minimal itu kan regenerasi ya, ganti siswa. Nah, itu sehingga bisa mempelajari dari per individu daripada siswa itu sendiri. Sehingga kalau guru banyak atau kaya dengan ilmu batinnya misalnya, itu wajar. Karena setiap hari bergelutnya seperti itu. Mampu membaca per individu itu kadang mampu, meskipun tidak 100%, itu kadang mampu. Karena apa? Setiap harinya bergelut seperti itu. Itu yang menjadi kesan menjadi seorang guru. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Ya, berdasarkan tema kita yaitu kecerdasan spiritual, kami ada beberapa pertanyaan Pak tentang kecerdasan spiritual itu. Iya. Jadi ada salah satu artikel yang saya baca tentang kecerdasan spiritual yang memiliki pengertian kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan tentang makna kehidupan dan lain-lain. Tapi bagaimana menurut Bapak sendiri pengertiannya dari kecerdasan spiritual itu? Gitu ya. Kecerdasan spiritual itu hakikatnya kan kalau kita ambil garis besarnya di belakang itu kan pengendali ya. Tetapi sebelum kamu tanya spiritual itu tadi, saya menjawabnya pengertiannya adalah pengendali itu tadi, agamis. Itu kan ada yang dikendali. Nah, sebenarnya menurut Ari Ginanjar, kecerdasan pada manusia itu ada 3 macam. Yaitu yang pertama adalah kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan sosial, yang ketiga itu adalah kecerdasan spiritual. Itu insya Allah saya sependapat dengan Dr. Ari Ginanjar itu tadi. Tetapi ada beberapa ahli-ahli itu mengatakan bahwa kecerdasan ada yang ada pada manusia itu banyak macamnya. Ada yang mengatakan 4, 6, 5, 9 dan ada. Tapi dari beberapa buku itu saya simpulkan bahwa kecerdasan yang ada pada manusia itu kita bagi menjadi 3. Seperti tadi yang pertama tadi adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini tadi itu hampir setiap orang itu memiliki.
Hampir setiap orang itu memiliki. Dan itu hampir semua orang itu bisa mengukurnya. Utamanya Bapak Ibu guru misal bisa mengukurnya. Karena hubungannya dengan nilai, kemampuan akademik. Jadi ketika kami ini tadi oleh Bapak Ibu guru rapotnya sekian, kan bisa diukur. Oh, bahwa pinternya anak itu sekian, intelektualnya itu tingginya sekian. Itu adalah nilai. Dan ini bisa diolah. Dan ini paten. Misalnya 4x4 secara intelektual, intelijensi itu adalah harus 6. Ya harus 6 ya. Tetapi belum tentu permasalahan di masyarakat 4x4 itu menjadi 16, belum tentu. Bisa juga menjadi 17, bisa juga jadi 14, bisa juga menjadi 6. Nah, itu yang berpikir adalah orang yang mampu berpikir di bawah alam sadar. Sebut aja itu namanya emosional, kecerdasan emosional. Nah, jadi kecerdasan intelektual itu tadi, kecerdasan intelijensi itu tadi adalah kecerdasan yang bisa diasah. Orang berprestasi, punya ranking, itu namanya intelektual, kecerdasan kemampuan berpikirnya itu tadi. Nah, misalnya orang kalau tidak imbang, tidak memiliki emosional, mereka akan kaku. Mungkin kita pernah dengar cerita anaknya bude, anaknya tetangga, anaknya saudara, atau kita kenal bahwa ketika dia sekolah selalu ranking. SD yang diambil ranking minimal masuk 5 besar, SMP masuk 3 besar, SMA dia apes 6 besar, bahkan di perkuliahan dia dapat beasiswa. Tetapi begitu dia lulus, dia tidak bisa apa-apa, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sulit untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan. Karena apa? Yang kita andalkan adalah intelijensinya. 4x4 16 harus 16. Dia tidak bisa menggunakan supaya menjadi 17 atau menjadi 14, menjadi 15 dia tidak bisa. Dia harus belajar, dia harus dibekali dengan emosional. Nah, emosional itu tadi berpikir di bawah alam sadar. Contohnya misalnya seperti ini. Saya tanya kepada kamu misalnya, kamu cukup menjawab benar atau salah. Jawab aja sudah sesungguhnya ini ya. Saya tanya kepada kamu misalnya, ya, bahwa 9x9 itu ada 82. Benar apa salah? Salah. Benar. Melihat wajah kamu kaget. Nah, kagetnya kamu ini tadi berarti kamu itu mengandalkan intelektualnya. Balen lagi. 9x9 ada 82. Benar apa salah? Benar. 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 Enggak keliru guru matematikanya. Nah, karena jawab benar itu tadi kamu kan terpancing. Yang paling benar itu kamu jawaban yang pertama tadi. Itu kalau saya membaca mata batin kamu. Kamu kagetnya kamu karena membaca karena jawabnya itu tadi dengan intelektual. Tetapi kalau orang yang punya emosionalnya tinggi, senyum, Pak Rasin berapa? Kan gitu ya. Kayak gitu. Iya Pak, benar. Ketika saya menjawab benar. Oh iya benar Pak, kan gitu ya. Kamu kan tidak tadi. Nah, benarnya artinya kamu itu membenarkan jawaban saya. 9x9 ada 82. Benar apa salah? Kamu jawab benar. Loh, kamu jawab benar. Kamu jawab salah. Ya, kamu kan jawab salah. Ya. Nah, saya numpangi benar. Benar saya itu bukan benarkan hasil dari 82, tapi membenarkan jawaban kamu. Nah, orang yang mampu berpikir di bawah alam sadar itu ndak kaget, mimiknya biasa gitu loh. Tapi orang yang mengandalkan intelijensinya otomatis dia menyalahkan. Nah, maka dari itu orang yang mampu kuat di dalam intelijensinya biasanya sukanya bekerjanya itu di belakang meja. Di belakang meja. Dia teori. Tapi actionnya belum tentu. Orang yang action itu tadi adalah orang yang kuat terhadap emosionalnya itu tadi. Nah, dari emosional itu tadi misalnya lagi ketika murid kamu di dalam kelas dijaraki oleh Bapak Ibu gurunya. Nah besok Jumat, Sabtu, Minggu libur. Karena dia kaget, nyapa kok Frey mulai Jumat kan gitu ya. Tapi bagi mereka yang mampu berpikir di emosional di alam sadar, senyum aja. Sing dikarepnya Pak Tasir dan dimasuk Pak Tasir itu hari Minggunya kan gitu ya.
Tapi tangkapan kamu yang tiba-tiba yang mengandalkan intelijensinya Jumat, Sabtu, Minggu libur, kaget, ada apa kok Jumat, Sabtu libur? Tapi orang yang mampu berpikir di bawah alam sadar tadi maksudnya dia mampu gitu. Ya benar sih yang disampaikan Pak Tasir tadi benar. Minggu libur itu tadi kan menyebutkan hari Jumat, Sabtu, Minggu libur kan gitu ya. Nah, itu kadang terkecoh sempat. Oke, bahwa hakikatnya manusia itu kalau menurut Bapak Dr. Ari Ginanjar itu memiliki 3 kecerdasan. Yang pertama seperti yang saya sebarkan tadi itu adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan pada. Jadi hasil daripada tidak ada yang diperoleh di teori-teori yang ada di dalam kelas. Tetapi untuk emosional itu kita jarang menemukan di dalam kelas. Tidak semuanya Bapak Ibu guru mampu memberikan seperti itu. Mungkin ya tidak usah kita kamu nilai, tapi setidaknya kamu punya pembeda lah ya. Bapak Ibu guru ini cara mengajarnya seperti ini, Ibu Bapak Ibu guru ini punya cara mengajarnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru yang banyak memberikan cara berpikir ke emosional itu tadi ke alam sadarnya, biasanya Bapak Ibu guru seperti ini adalah aktif, proaktif ya. Mungkin aktif terhadap kegiatan, aktif terhadap permasalahan di masyarakat, peduli terhadap tapi biasanya orang-orang yang intelijensinya tinggi itu tadi itu individualnya tinggi ya. Yang penting saya tidak disenggol, saya tidak rugi ya sudah ya. Jadi kepeduliannya kurang, bedanya di situ. Oke, kemudian yang ketiga, kalau orang itu sudah mampu, kalau orang itu pinter, intelijensinya tinggi, rasio kita mikir mesti mendapatkan tempat pekerjaan yang layak. Gitu kan? Ya. Orang punya ranking, orang pinter, kuliahnya dapat beasiswa, rasionya dia nanti keluar dari kuliah mendapat pekerjaan yang layak. Tapi belum tentu. Ilmu, intelijensi, kemampuan prestasi itu menyumbang keberhasilan itu hanya 20%. Bahkan Dr. Ari Ginanjar itu mengatakan kurang dari 20%. Yang sisanya dari mana? Sisanya itu 80% justru ada di emosional tadi. Actionnya ini tadi. Jadi orang sekolah itu tadi, kalau Bapak Ibu guru yang paham, orang pintar itu tadi, siswa yang pintar tadi tidak hanya di drill dengan soal-soal hitung-hitungan yang pasti ya, tetapi kemungkinan yang meleset, kemungkinan di luar dugaan. Contoh aja, misalnya kamu rumahnya Pandan, rasio pulang dari madrasah ini ke Pandan 1/4 jam nyampe kan. Tapi ada apa di jalan kan tidak tahu. Itu yang mampu berpikir itu adalah orang-orang yang emosional tinggi. Oh, mungkin ketemu teman harus ngobrol. Oh, mungkin ketemu ada orang yang kebetulan apes kecelakaan harus bantu. Mungkin karena dia mungkin punya basic dagang. Oh, kebetulan ada apa istilahnya, ada obatan baru misalnya, ada pekerjaan baru misalnya. Nah, lamanya seperti itu. Sehingga tidak bisa diprediksikan kalau kita dari Mandawangi pulang ke Pandan kemudian 1/4 jam sampai di rumah. Kalau orang yang berintelijensi, orang yang berpikir rasio ya harus 1/4 jam. Tetapi kalau orang yang emosional tinggi belum tentu. Bisa mungkin lebih cepat, bisa mungkin lebih lambat. Tergantung ada apa di jalan itu. Karena dia peduli yang ada di jalan. Ibarat hidup orang itu tadi, kita tidak cukup bisa mengandalkan emosional, teori yang ada di dalam kelas. Tidak cukup seperti itu. Kamu akan kaku hidup seperti itu. Tetapi harus didampingi dengan emosional. Emosional, orang yang emosional tinggi itu adalah orang yang peduli, orang yang action, orang yang aktif. Terlepas itu baik atau tidak, tergantung kita memilih. Namanya aja action. Mungkin aja action itu ketika kita actionkan itu lepas kontrol sehingga terjadi kurang baik. Ketika yang kita actionkan itu baik, ya mungkin pas kita terkontrol. Pokoknya hasil teori intelijensi prestasi yang ada di dalam kelas kita praktekkan di masyarakat itu karena belum tentu pas. Nah, makanya yang otak ngatik kita sendiri. Misalnya contoh di bulan Ramadan seperti ini. Di madrasah ada pelajaran Al-Quran, ada bahasa Arab, ada. Teorinya kan ada ya.
Coba yang pinter di Al-Quran atau yang pinter atau di bahasa Arab atau nilainya tinggi di bahasa Arab, nilainya tinggi di Al-Quran. Nah, ini kan teori di dalam kelas. Tetapi emosionalnya ketika mereka di masyarakat, yang pinter Al-Quran, yang pinter bahasa Arab, berani enggak darus? Berani enggak dia pegang mic, kan itu ya? Berani enggak mimpin kepada teman-temannya sebaya? Nah, ini emosional namanya. Emosional. Sehingga kalau dipraktikkan, nah, biasanya itu salah satu contoh, belum lagi ke yang lain. Biasanya orang yang cepat berhasil itu seperti itu. Orang yang emosionalnya tinggi, ini jajal, gagal. Nah, itu biasanya cepat berhasil. Tetapi kalau orang yang monoton, yang diperoleh itu adalah mengandalkan intelijensinya aja, sudah gagal, ya sudah putus saja, gagal, tapi di sekitar itu aja. Ya, ngambil aman ya, Pak. Ngambil aman. Tapi orang emosional itu kadang tahu resikonya itu ada, tapi kadang mereka kadang mencoba, tapi dia sudah punya ukuran resiko yang harus mereka berikan dengan hasil nanti yang kita praktekkan, itu mereka sudah ada kalkulasinya. Jadi orang itu kalau bisa, utamanya sahabat Mandawangi, kita harus juga punya emosional yang tinggi, tidak semata-mata mengandalkan pengetahuan apa yang kita peroleh di dalam kelas. Tetapi ketika kita action, katanya orang pendidikan, implementasinya, prakteknya di masyarakat seperti apa gitu loh ya, seperti apa gitu. Kalau kita kedua-duanya itu sudah sejajar, insya Allah kita akan hidup sukses, ya, kita akan hidup sukses secara duniawi ya, secara dunia. Sehingga untuk kontrol itu tadi, maka Bapak Dr. Ari Ginanjar menyampaikan harus ada harus ada kecerdasan yang ketiga, namanya adalah kecerdasan spiritual, seperti yang kamu jadikan tema. Apa artinya bagi kita ya orang Muslim atau secara umum Mandawangi, secara khusus Mandawangi, secara umum, apa artinya kita berhasil jabatan tinggi karena prestasi, kemudian emosional tinggi, banyak dukungan, jadi pemimpin misalnya, tetapi tidak bisa memanage sampai ke spiritual. Hidup mereka akan terbebani terus. Misalnya dengan kepandaian mereka, ya ambil aja zaman-zaman terdahulu yang ada di Al-Quran itu, Fir'aun itu ya, nggak mungkin kalau dia itu kan akan jadi raja kalau nggak pinter kan. Nggak mungkin dia akan jadi raja kalau dia itu tidak actionnya, sosialnya tinggi kan, mesti kan seperti itu ya. Tetapi kenapa dia berakhir dengan ndak nikmat ya? Iya, berakhirnya itu ya apa, orang mengatakan apa sadis apa seterusnya. Karena apa? Karena tidak merawat ke emosi, tidak merawat kecerdasan spiritualnya. Nah, spiritual itu apa? Spiritual kan religius, agama, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dengan kecerdasan itu tadi, utamanya pada religius atau spiritual kan bisa dilatih. Misalnya kamu aktif sholat, aktif membantu orang lain, peduli, gampang iba, itu kan suatu latihan, asahan untuk setiap hari. Kalau sekarang kamu itu sudah bisa mengasah spiritual, kecerdasan spiritual, kamu peduli, misalnya ada orang mengadakan tangan di tengah pasar, di jalan, tukang parkir di perempatan di jalan, kamu gampang peduli seperti itu. Kemudian di masyarakat misalnya, di pinggir jalan ada orang tua mau nyebrang jalan, kamu padahal berkendaraan, tiba-tiba kamu berhenti dulu, kemudian kamu tuntun dan kamu seberangkan, atau apalah pekerjaan, atau betul ada anak kecil di pinggir jalan, kok tidak kelihatan orang tuanya, ibu apa bapaknya atau kakaknya, tiba-tiba kamu turun jalan di pinggir, minimal tanya ini anaknya siapa, gitu ya, itu kan peduli namanya. Peduli. Kalau kamu asah seperti itu, mulai keseharian kepada kewajiban kita, ibadah-ibadah yang tidak wajib. Kalau wajib tidak usah kita omongkan, tapi yang tidak wajib tadi kita asah seperti itu.
Kalau kamu itu sudah terbiasa, sahabat Mandawang itu sudah terbiasa melakukan seperti itu, terlatih mulai dini hari, lebih-lebih sekarang masih menjadi seorang pelajar, insya Allah akan terbentuk emosionalnya, akan terbentuk. Artinya emosional itu dia tuh berpikir cepat, berpikir di bawah alam sadar, dia cepat untuk mengambil sikap, actionnya itu pas gitu loh ya. Nah, kemudian kalau dia sudah terbiasa seperti itu, karena di bawah alam sadar, karena di bawah arus spiritual itu tadi, makanya bukan tidak mungkin akademiknya, intelijensinya akan mengikuti. Belum tentu, ya ada orang ndak malas menjalankan ibadah, tapi dia pinter, ada tapi kan jarang. Tapi mereka tidak terkendali. Orang-orang buat bom seperti itu misalnya, yang merusak halayak itu tadi, dia tuh pinter, IQ-nya kuat dan mungkin fungsinya kuat, tapi spiritualnya untuk apa? Dia kan orang-orang yang tinggi spiritualnya itu kan kadang biasanya berpikir, untuk apa saya hidup? Untuk siapa untuk hidup? Apa mana hidup? Kapan saya akan kembali? Kepada siapa kepada kita akan kembali? Nah, sehingga egonya kakunya akan terkendali oleh spiritual. Masalah pinter ya, kalau kita berada di Mandawangi misalnya, utamanya adalah sahabat-sahabat Mandawangi, masalah pinter kan kemanfaatan daripada kepandaian itu tadi, ilmu itu tadi, kebarokan itu tadi, sebenarnya lebih pinter untuk siswa Mandawangi. Yaitu apa? Taat aja, takdim aja pada bapak ibu guru, bapak ibu orang tua di rumah. Insya Allah ilmu yang diperoleh itu akan bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat, jalan akan dikendalikan oleh, diactionkan oleh sosial, akan dikendalikan oleh spiritual. Jangan dikedepankan dengan iki lo aku, iki lah, jangan. Cari aja manfaat, cari aja barokah dengan tahu. Karena ilmu itu tadi, kecerdasan itu tadi, belum tentu bapak ibu guru itu memberi pengetahuan itu kepada siswa. Sekarang diberi, sekarang bisa, belum tentu. Sekarang diberi, besok bisa, belum tentu. Sekarang diberi, kadang tertunda 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Bahkan ingatnya ketika di tempat kuliah, bahkan mungkin ingatnya ketika di tempat kerja, atau bahkan mungkin ingatnya ketika dia sudah berumah tangga. Nah, maka dari itu, ayo kita serap ilmu yang dari bapak ibu guru, supaya intelijensinya kita itu tetap terawat oleh religius itu tadi. Ya, kita rendah diri kepada bapak ibu guru, taat, tawadu, ya, selalu ada pasal. Insya Allah akan manfaatnya akan kembali kepada siswa Mandawangi, terutama kepada sahabat Mandawangi. Iya. Berarti manusia itu antara kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosional, dan spiritualnya itu harus imbang ya, Pak? Yang diinginkan oleh Dr. Ari Ginanjar seperti itu. Kita pun berpikirnya harus seimbang ya, antara otaknya, intelijensinya, actionnya, emosionalnya dengan spiritualnya harus imbang. Kalau tidak imbang, misalnya salah satunya yang kurang adalah spiritualnya, dia akan sombong, bahkan akan menuhankan dirinya. Semua apa yang mereka lakukan bisa berhasil, itu semata-mata otak mereka, bukan bersandar kepada Allah. Tetapi kepada mereka yang memiliki spiritual, kemampuan religiusnya itu tinggi, mereka mengembalikan kepada Allah. Semuanya ini usaha saya, tapi hasilnya adalah keputusan Allah. Biasanya berpikirnya seperti itu. Oke, gimana lagi? Berdasarkan paparan penjelasan jenengan tentang pengertian kecerdasan spiritual, apa sih fungsinya kecerdasan spiritual itu bagi seseorang? Oh, gitu fungsinya. Ya. Fungsi daripada kecerdasan spiritual itu tadi, kalau orang itu memang sudah punya kecerdasan intelijensinya, jadi pinter, tidak pinter, kemudian powinter misalnya, itu adalah memang pembawaan, tergantung asahan mereka. Ibarat orang ngomong kita di sekolahnya apa enggak oleh orang tuanya, sekolahnya tenanan apa ora kan, gitu ya. Itu asal. Kemudian
biasanya orang pintar itu tadi itu mengactionkan berupa emosional, mengactionkan. Nah, kalau orang yang mengandalkan semata-mata yang dikedepankan itu intelektualnya, itu actionnya biasanya tipis, rasa kehati-hatiannya tinggi, bener baik sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi dia selalu berpikir apa yang harus saya lakukan pasti benar, pasti berhasil. Padahal belum tentu. Kita hidupnya itu dengan tidak dengan benda saja, tetapi kita hidup juga dengan manusia yang lain, dengan sosial yang sulit untuk ditebak, seperti matematika 4 kali 4 16, tapi di sosial tidak, belum tentu seperti itu. Nah, ketika dia mengactionkan itu tadi, yang pintar kemudian mengactionkan itu, ternyata dia mampu mengimbangi prestasi saya, intelijensi saya, kepandaian saya mampu juga mengasah emosional saya, kecerdasan emosional. Saya mampu, saya nggak imbang. Orang ini pintar berpikir, tetapi pintar mempraktekkan. Contohnya, orang ini pintar ekonomi secara teori, tetapi secara ekonomi di masyarakat dia pintar dagang, pintar buka toko, pintar berasumsi, adalah imbang. Nah, kalau sudah imbang seperti ini, kalau tidak kita masuki emosi kecerdasan spiritual, dia akan angkuh. Nanti jangan-jangan jadi peron berikutnya. Gitu maksudnya. Nah, tapi kalau dia itu tadi menggunakan memasukkan mengasah spiritual, ada kendali. Semuanya kembali kepada Allah. Kita itu tinggal menjalani aja. Dia punya pikiran seperti itu. Meskipun tidak pesimis. Nah, tidak pesimis, garis saya seperti ini, dia tidak berpikir seperti itu. Tetap kita coba, gagal kita coba. Tetapi kalau toh dia itu berhasil, alhamdulillah, mesti ngomong ini karena pitulungan Allah, karena bantuan dari Allah. Kalau gagal, ini mungkin Allah belum menghendaki, mesti dia menyebutnya seperti itu. Kalau berhasil, alhamdulillah. Kalau belum berhasil, astagfirullahaladzim, subhanallah, karena mungkin belum dikehendaki dicoba. Mesti dia seperti itu. Jadi tidak menyombongkan dirinya, tidak menuhankan diri. Nah, itu fungsi daripada kecerdasan spiritual, mengendalikan terhadap intelijensi, mengendalikan terhadap emosionalnya tadi, biar tidak mendewakan dirinya. Di atas kita masih ada sesuatu kan ya. Di atas kita masih ada yang atas, di atas langit masih ada langit. Orang berpikir seperti itu. Kita tahulah sahabat Mandawangi bahwa kita adalah bagaimana cara berpikirnya orang muslim kan itu ya. Kita kembalikan kepada Allah. Oke, masih ada? Saya sedikit tertarik dengan poin penjelasan jenengan yang tentang kecerdasan emosional itu kan dari diri sendiri, nggih? Iya. Apa ada atau tidak faktor dari orang lain untuk meningkatkan kecerdasan baik emosional maupun spiritual, kayak mengembangkan kecerdasannya itu loh, Pak? Okay. Oh iya, terima kasih. Yang kamu maksud sudah punya bekal, bisa tidak dikembangkan gitu ya? Okay. Ada tidak pengaruh dari pihak lain kan itu ya? Okay. Baik itu kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. Kalau kita perhatikan, tidak hanya yang dapat pengaruh itu tadi dari luar itu tadi, tidak hanya kecerdasan emosional atau spiritual, bahkan intelijensi ini tadi itu juga dapat pengaruh, bisa menerima pengaruh. Contohnya, kamu dulu kan sekolah paling awal apa? PAUD. Nah, kan dinaikkan jadi apa? TK. Coba cara berpikirnya Pak dengan TK sudah berbeda. Dari mana peningkatan pemikiran? Kan dari bapak ibu gurunya, dari orang lain nah, dari TK ke SD. Nah, dari mana selisih ilmu pengetahuan antara TK dengan SD ini tadi? Dari guru kan, orang lain. Meskipun tidak mutlak dari guru semua, mungkin dari lingkungan, dari orang tua, dari teman-teman sekarang. Dari SD-nya ke SLTP, SLTP ke SMA, SMA sampai kuliah. Jadi ada pengaruhnya. Itu yang intelijensi. Sekarang yang emosional juga ada. Emosional yang dimiliki sendiri itu yang ada pada manusia dasar itu ada dua macam. Ada yang memang satu sulit untuk dirubah sudah, tapi kemudian yang emosi yang kedua yang bisa dirubah karena pengaruh. Biasanya orang mengatakan
itu kecerdasan emosional yang tidak bisa dirubah pada seseorang. Sahabat Mandawangi biasanya orang mengatakan wis gawan bayi, sifate kaya ngono kuwi. Nah, saya kira dibandingkan tidak bisa. Itu yang pertama, emosional. Yang kedua, emosional yang kedua yang bisa diperbaiki, bisa dipengaruhi. Mungkin ada beberapa kebiasaan yang menurut orang banyak itu tidak baik, jelek. Tetapi ada teman kamu, ada guru kamu, ada orang tua kamu mengajak untuk mengarah baik itu tadi. Ternyata kamu katut ikut kepada mereka. Nah, itu berarti untuk dikembangkan, dapat pengaruh dari orang lain. Nah, yang kedua ini tadi itu biasanya itu bisa dikembangkan. Dan ketika bisa dikembangkan itu tadi bisa mengimbangi untuk kecerdasan intelijensi ini tadi. Nah, bisa mengimbangi seperti ini tadi. Misalnya nilai raportnya itu 90, X-nya ada enggak 90 di masyarakat? Ya, X-nya misalnya ekonominya di dalam kelas dia dapat 90. Diajari dagang oleh temannya, oleh saudaranya, bisa enggak jalan tadi? Nanti tidak ada artinya, mana apa artinya kalau nilainya 90, begitu dipraktekkan dia mengaksenkan dia tidak bisa. Nah, tapi ini bisa dipelajari, bisa dituntun. Misalnya sementara kamu ekonominya berapa? 90. Ya jajal aja saya megawan yang toko sih. Ikut pada toko, ikut pada warung. Itu kan sama aja dengan belajar untuk mempraktekkan, mengaksenkan nilai yang ada di dalam kelas. Jadi ketika kita praktekkan di masyarakat, emosionalnya seperti itu. Jadi ada pengaruh. Begitu juga kecerdasan spiritual juga ada pengaruhnya. Bisa dipengaruhi dari luar. Mungkin kamu ketika SD itu berpuasa itu hanya sekedar ikut-ikutan, takut dengan guru ngaji, takut dengan guru sekolah, takut dengan orang tua, ben itu konek lambi riyo misalnya. Itu di SD berpikirnya mungkin seperti itu. Tetapi ketika di SMP mulailah kamu tahu, oh maknanya puasa seperti ini ya. Kegunaannya puasa. Minimal kamu ngerti terhadap kesehatan. Oh ternyata orang puasa tadi kalau sudah jalan 2, 3, 4 hari enak ya, kesehatan seperti ini. Begitu SMA, kamu sudah mulai tahu maknanya puasa. Oh berarti nilai puasa ini tadi adalah sebuah kewajiban. Dulu di SD saya berpikir hanya takut kepada guru, takut kepada guru ngaji, takut kepada orang tua, takut tidak ditukonek lambi misalnya. Atau kan orang tua yang memberikan spirit gini atau saudara puasa tidak tutup 1 bulan, ya tidak bolong, saya kasih uang 300. Ditantang ya Pak? Ditantang gitu loh. Kalau misalnya omnya, kalau saya medot itu 5, ya tak longi. Ya coba 300 dibagi 5, berarti kamu dapat 250. Yeah. Gitu kan, biasanya kan ditantang seperti itu. Saya pun mendidik anak dulunya juga seperti itu, kasih hadiah. Pokoknya kamu tidak pernah putus puasa, kasih hadiah sekian. Kalau putusnya 1 kali sekian, 2 kali sekian, ini sekian. Itu di SD, mungkin sampai pada SMP seperti itu. Tapi ketika SLTA sampai pada kuliah, itu yang digali bukan itu. Apa makna dibalik kewajiban untuk berpuasa itu? Nah, disinilah spiritual sudah mulai berkembang. Mungkin sudah mulai tahu, oh ternyata kita itu belajar dalam kondisi lapar itu lebih nyantol daripada wareg, ya kenyang, ngantuk, tidur kan gitu ya. Mungkin kita mulai sudah paham seperti itu. Jadi ada pengaruhnya dari luar, ya ada sumbangsihnya lingkungan kepada kecerdasan yang ada pada diri kita, pada diri manusia. Ternyata pada sahabat-sahabat Mandawangi itu tadi harus tahu bahwa kecerdasan itu tadi ada pengaruh, ya, ada yang mempengaruhi dari luar. Jadi kecerdasan itu bisa diasah. Selain kecerdasan itu sendiri, sifat itu sendiri yang tidak bisa dirubah yang ada pada manusia, tetapi ada sifat yang kedua yang bisa dirubah oleh manusia karena gesekan-gesekan lingkungan. Iya, lingkungan. Ya. Berdasarkan pendapat jenengan itu Yeah. tadi kan kecerdasan bisa diubah karena pengaruh lingkungan, salah satunya guru. Nah, mengambil poin yang awal tadi, jenengan kan teng Mandawangi sudah lama gitu. Sudah pasti menemui berbagai jenis siswa-siswi. Insya Allah, ya. Itu
ada kesulitan sendiri untuk menghadapi kecerdasan mereka terhadap Anda? Ada Bang. Contohnya pengalaman pahit seperti ini ya. Saya itu ya mungkin saya di akhir-akhir ini aja tidak pernah jadi wali kelas ya, karena memang tidak boleh karena sudah ada pekerjaan lain yang gitu. Dulu saya juga pernah jadi wali kelas gitu. Saya juga pernah dicoba oleh sebenarnya teman sendiri aja, satu tingkatan itu satu tingkatan satu jurusan itu kan mesti ada yang paling super ya. Sampai saya ngomong yang paling super nakal aja sudah, yang nakal. Nggak usah ngomongkan yang pinter, yang pinter biasanya dapat terkenal, tapi yang terkenal itu yang nakal kan. Nah, ambil aja contoh sekarang IPS itu kan ada 5 kelas ya. Begitu kenaikan kelas, dulu kenaikan kelas itu tidak seperti sekarang dari IPS 1 ke IPS 2 orangnya kan tetap aja ya, tetap aja. Kalau dulu 5 kelas itu diacak, sehingga entah itu mencoba atau kebetulan saya dapat yang itu. Pernah dalam satu angkatan itu 5 IPS itu tadi kebetulan ada sekian anak yang dapat, dikumpulkanlah jadi satu. Nah, diberikanlah kepada wali kelas satu, kebetulan diberikan kepada saya pada waktu itu. Saya tahu kok anak-anak dapat, kok dikumpulkan di situ, kok diberikan kepada saya. Saya juga berpikir, saya ibaratnya orang ngeluh kepada yang noto itu tadi. Udahlah, bisa sampai noto seperti itu. Memang saya buat seperti saya dicoba, bisa enggak anak ini di atas ini. Nah, akhirnya kan PR buat saya. Nah, sehingga seperti yang kamu tanyakan tadi, ini membutuhkan kecerdasan baru ini untuk memikirkan bagaimana caranya. Dulu itu kalau setiap kenaikan kelas, itu Bapak Ibu guru kan rapat, kumpul, laporan kenaikan kelas bahwa anak saya jumlahnya sekian, yang naik sekian, 100% apa 90% apa 95%, 100%. Alhamdulillah, mungkin enak-enak anak dikendalikan, ditotok. Tapi bagi anak yang sudah dikumpulkan yang daplek pada waktu itu ada keliru, itu ada 3 kalau tidak 5, dikumpulkan jadi 1. Lu kalau dikumpulkan jadi 1, Bapak yang daplek kan dibagi, sehingga yang ngatasi kan banyak, sakit itu kan berpikiran. Ndaklah coba sampai bisa tidak ngatasi. Saya yakin katanya teman saya tadi yang noto, saya yakin sampai bisa ngatasi. Saya berpikir ini mesti saya itu dipermalukan di akhir tahun pada kenaikan kelas. Lainnya loh yang naik 100% semua tiap kelas, mungkin teman-temannya 1, mungkin ada bersyarat kan gitu ya. Ya. Lah, kalau saya sudah diberikan seperti ini, jangan-jangan hanya 80 atau 70% itu kenaikan kelas dari anak. Dan saya pada waktu itu berpikir, gimana caranya supaya sama dengan yang lain bisa naik 100%. Agak sulit nggak Pak? Ya agak sulit kan berpikir seperti itu ya, agak sulit. Kalau dulu tidak seperti Amit saya jewer, saya nyaduk sampai pada nempeleng itu tidak ada efeknya bagi anak itu sendiri kepada saya, bagi orang tua kepada saya, lebih-lebih kepada sosial kepada saya. Karena apa? Mungkin memaknai pendidikan beliau orang tua atau secara umum sosial. Anak kalau sudah diserahkan kepada sekolah madrasah, sudahlah mau digodok seperti apa, saya pasrah. Kok ada kurang benernya, mau dijewer, mau disaduk, ya, mau mungkin kerasnya ditempelin, ndak protes gitu. Lain kalau sekarang ya lain. Bapak guru ndak berani seperti itu, ya, karena ada aturan mainnya seperti itu. Nah, pada waktu itu saya sepertinya dituntut untuk mengolah atau mengasah daripada kecerdasan emosional tadi. Sehingga saya berpikir seperti ini. Begitu perjalanan sekolah sudah 8 bulan, 9 bulan, kenaikan kelas kurang 2 bulan, sepertinya anak yang 5 ini tadi, yang 3 sulit dikendalikan. Karena pengaruh luar lebih kuat. Sehingga tidak bisa sama dengan temannya. Teman-temannya itu minimal punya nilai misalnya 75, dia kok sulit mencapai 75. Itu di aibnya. Yang kedua, karena pengaruh dia sikap, tingkah laku, dia sulit sudah teman-teman yang ada di dalam kelas, teman-teman yang ada di madrasah ini untuk mempengaruhi dia mengajak baik itu kalah sudah, karena sudah terpengaruh dunia luar tadi. Nah, sementara saya juga berpikir
setiap hari sering aja ditegur. Pada waktu itu belum ada istilah kortip, belum ada ya. Kalau sekarang istilah, kalau kita wali kelas tidak mampu, udah serahkan BK, serahkan kortip biar diatur oleh kortip. Maka nanti kerjasama dengan BK kan gitu ya. Kalau dulu tidak ditangani sendiri oleh wali. Sehingga pada waktu itu saya berpikir demikian. Kalau saya teruskan untuk anak itu bertahan di kelas saya, tetap saya itu malu sudah malu di hadapan Bapak Ibu guru sidang, mesti ada yang tidak naik ini tadi. Dan yang kedua, saya beban kepada wali murid, gimana caranya, kok anaknya kok tidak bisa naik, ini seperti apa beban. Sehingga saya mengolah alih, berpikir menemukan sebuah cara, karena orang itu sudah terjepit ya, mungkin saya menemukan sebuah cara. Ini saya mendekati kedua orang tuanya, walinya. Saya ngomong tentang pendidikan, ngomong masa depan anak, ngomong keberhasilan anak, ngomong tempat pendidikan, ngomong model pendidikan, sampai ngomong tentang kegagalan pendidikan. Yang intinya di situ saya ngomong pada orang tuanya, Bapak, saya tidak apa-apa veteran dengan itu tetap berada di kelas saya. Tetapi kalau bertahan seperti ini Pak, model sekarang ini sulit untuk bisa sama dengan temannya untuk naik kelas. Temannya kelas saya bisa pada waktu itu ya 45, yang 42 naik kelas 2, kelas 3, kelas 12. Ternyata anak Bapak tidak bisa, guru-guru tidak seberapa. Karena apa? Selain IQ-nya, mungkin etikanya, akhlaknya dia sulit. Karena terpengaruh sudah mendarah mendaging, terpengaruh oleh dunia luar tadi. Boleh saya kalau nyarankan, orang tuanya kembali ke saya, lah terus pripun Pak, kalau saya nyarankan anak Bapak kalau bisa dicarikan tempat lain, mungkin ada tempat yang lebih cocok untuk anak Bapak, mungkin di Mandawangi pada waktu itu nggak cocok, coba aja ditanya, mungkin lebih nyaman sekolahnya di mana, sehingga perubahan-perubahan cara berpikir, perubahan-perubahan emosional secara sosial dia bisa menyesuaikan yang ada di sana. Mungkin yang mempengaruhi mereka lebih banyak itu tadi, di mana mungkin mereka harus ikut ke sana. Akhirnya dipikir oleh bapaknya, cobalah dipindahkan. Kalau bapak mau memindahkan anaknya ke tempat lain, ya, kalau di sana dia cocok, insya Allah dia di sana juga akan bisa naik kelas. Teman-temannya 42 di sini juga naik kelas. Sehingga begitu dia tamat besok bareng, lulusnya dari SMP itu bareng, besok lulusnya SLT ya dia juga bareng, meskipun tempat ijazah tidak sama, tidak masalah Pak. Napa-napa, insya Allah gitu Pak, benar. Nah dari 3 anak itu tadi saya dekati orang, tidak sekali 2 kali saya ke sana itu tadi, berkali-kali, tidak pandang siang malam, longgar ke sana. Lebih-lebih ada permasalahan baru, lebih sering ke sana. Permasalahan baru apa? Misalnya tiba-tiba dia tidak masuk, tidak izin. Dia tiba-tiba dia masuk hanya sampai pada istirahat, itu kan permasalahan baru. Nah ini bahan kuat untuk cerita kepada orang tua, sehingga orang tuanya bisa menerima. Ya alhamdulillah pada waktu itu orang tua 3 itu tadi menerima anaknya untuk dipindahkan ke tempat lain. Saya bantu sampai dia bertempat di situ. Nah begitu kenaikan kelas, alhamdulillah dia di sana juga naik kelas. Di sini teman-temannya yang 40 dia naik kelas. Begitu kumpul di luar, enggak, ya aku yang enggak. Lu kok bisa sama? 1 tahun kemudian begitu tuh lulusan semua. Begitu kuliah, kalau mau kuliah besok ketemu lagi dalam satu kelas ini tadi, mau di tempat lain karena relnya tadi sudah berubah, jalannya tadi sudah berubah. SLTA itu tadi kan tujuannya satu, bagaimana bisa kuliah. Kalau SLTA-nya dari mana saja prosesnya terserah apa yang mereka alami. Tapi yang penting besok bareng-bareng kita harus kuliah. Mungkin prinsipnya seperti itu. Jadi bisa saya kesan yang saya terima atau mengembangkan emosional. Kalau saya ditanya pengalaman jadi guru itu salah satunya itu. Yang baik juga banyak ya, Itu tadi kebetulan yang tidak enak saja. Yang baik juga banyak. Sampai sekarang jadi saudara orang tuanya dengan kita, dengan saya itu jadi saudara, tetap akrab. Meskipun kadang dia sudah bekerja, ya begitu pulang ke orang tuanya tidak lupa ke rumah saya setiap hari raya. Ya mungkin Bapak Ibu guru ketika berdoa itu tadi, ketika menasihati, guru itu tidak ada pegatan itu tidak ada talaknya gitu loh ya. Guru itu tidak ada talaknya.
mulai kamu diakui sebagai guru sampai yaumil qiyamah, sampai akhir hayat kamu, tetap kamu itu siswanya, tetap kamu itu muridnya, tetap kamu harus mengakui itu gurunya. Tidak ada. Sama dengan orang tua itu, anak kepada orang tua itu tidak ada talaknya, terus sampai kapanpun tetap jadi orang tua kamu, anak tetap jadi anak. Dan mungkin mereka berpedoman seperti itu, sehingga ada beberapa alumni itu yang sudah bekerja, yang masuk kuliah, ketika dia di luar kota itu tadi, minimal hari raya ini tadi masih sambung. Amit aja sahabat Mandawangi ya. Kalau hari raya itu sebenarnya tamu yang banyak antara siswa dengan alumni di rumah saya ya. Saya tidak tahu di rumah bapak ibu yang lain. Itu yang banyak justru alumni. Begitu datang kadang 10 orang bareng-bareng, begitu datang kadang 5 orang, bocah-bocahan ya curhat-curhatan seperti itu. Saya tidak nyemoni tidak nyindir. Oh, yang sekarang jadi siswa, besok hari raya ke rumah Pak Tasil, bukan gitu ya. Tapi sementara ini pengalaman saya jadi guru, itu kalau silaturahmi utamanya di akhir tahun seperti hari raya itu yang banyak memang alumni yang sudah bekerja, yang kuliahnya hampir selesai, yang mau ngawali kuliah. Ya enggak tahu, mungkin alumni ini dulunya ketika jadi siswa juga sama dengan sekarang yang menjadi siswa, cepat kepada gurunya, tetapi begitu dia kuliah, begitu dia bekerja, rasa terpanggilnya tinggi. Ya enggak tahu. Ya, kangen gitu Pak sama gurunya. Ya kangen gitu, mungkin seperti itu juga. Mungkin kamu dengan teman kamu sahabat Mandawangi yang saat ini jadi siswa, mungkin pikirannya seperti itu ya, cepat kepada gurunya, tetapi besok pada waktu kuliah atau besok pada waktu bekerja atau berumah tangga atau sudah di luar kota baru ingat kepada gurunya, akhirnya sambung. Ya, mungkin aja terjadi seperti itu. Iya, pas buatan ketemu baru ingat. Ya gitulah kadang ya. Kadang sekarang kan gampang semua tau ya, pakai catatan HP kan juga gampang semua untuk komunikasi seperti itu. Gimana? Sudah cukup atau ada lagi Pak? Mungkin Pak Tasil ingin ada pesan yang disampaikan kepada sahabat Mandawangi yang menonton. Iya ya. Terima kasih untuk mengakhiri daripada perbincangan kita sore hari ini, terutama di bulan Ramadan seperti tadi. Saya berharap kepada sahabat Mandawangi, utamanya kepada siswa-siswi, asalah kecerdasan intelektual itu tadi. Tetap itu kewajiban kamu. Sekolah itu adalah menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Kemudian untuk emosionalin tadi, kamu jangan aja pandai di dalam kelas saja. Jangan sampai orang lain mengatakan seperti kata dalam tempurung. Kata kalau dalam tempurung itu seakan-akan dunia kan dikuasai. Itu kelar tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi sahabat Mandawangi, kembangkan juga emosional kamu tadi, kecerdasan emosional. Melalui apa? Memang secara formal di dalam kelas tidak ada, tetapi di luar itu sebenarnya tempatnya banyak. Contohnya kamu rajin berorganisasi, ikut kegiatan-kegiatan masyarakat, meskipun itu bukan kegiatannya pelajar. Kegiatan pelajar. Apakah jelek siswa Mandawangi itu di rumah ikut kelompok yasinan orang tua-tua? Apa jelek? Tidak jelek kok, baik kok. Kamu tiba-tiba ikut ibu kamu, ikut muslimatan di sana, apa jelek? Baik kok. Nah, itu berarti kamu itu mengasah emosional, kecerdasan emosional. Begitu kamu tamat dari Mandawangi, tamat dari kuliah, tiba-tiba kamu di masyarakat dibutuhkan power orang yang bisa memimpin, dan cara memimpinnya tidak hanya semata-mata teoristis tapi bisa praktek. Kamu kebetulan disuruh mimpin jadi ketua muslimat, baca kitab bisa, tibaan bisa. Nah, ini emosionalnya. Kamu juga gitu, suruh mimpin Yasin Talim bisa. Karena apa? Ketika sekolah itu tadi, apa yang didapatkan oleh di dalam kelas, kamu juga sebenarnya mempraktekkan di dalam masyarakat. Kalau sekopnya itu kamu malu di masyarakat kan banyak ekstra seperti itu ya. Seperti hadran ada setiap hari pengajian Al-Quran caca, cobalah tampil ikut seperti itu. Selanjutnya sahabat Mandawangi, kalau kita sudah toto seperti itu tadi, ayo kegiatan kita, keberhasilan kita, action kita dari teori di dalam kelas, kemudian action di masyarakat tadi, supaya kita itu tidak terlihat orang sombong. Ayo
kecerdasan spiritual itu tadi kita tingkatkan dengan mengasah asuh daripada hati kita, iman kita. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu tadi kan dari dengar, kemudian melihat, kita proses di hati, kemudian kita menaikkan ke otak, kemudian kita actionkan. Nah, kalau kamu spiritualnya tinggi, semuanya apa yang kamu actionkan itu tadi mesti kamu kembalikan pada Allah. Tetapi kalau kamu spiritualnya rendah, yang kamu dapatkan dari teori di dalam kelas, intelijensi, kemudian sosial itu tadi, kamu angkuh akhirnya kepada orang lain, akhirnya kepada tetangga, kepada teman. Nek aku gak kena iki, nek aku gak dadi ini kan. Akhirnya ke aku. Itu sahabat Mandawangi, saran dari saya khususnya siswa-siswi Mandawangi, boleh kamu pintar di dalam kelas itu tadi, tapi cobalah kamu jangan kutu-kutu ya. Jangan di belakang meja saja. Nah, coba action. Nah, makanya semua ekstra itu tadi coba kamu ikuti. Kamu coba pilih salah satu setidak-tidaknya. Kemudian banyak organisasi di sini. Nah, mulai ada orman itu. Coba ikuti tadi. Itu tempat kita mengactionkan teori yang ada di dalam kelas. Tidak jelek kok. Siapa mengatakan duta kebersihan itu jelek, asor? Tidak. Baik. Belum tentu yang sekarang jadi duta kebersihan yang setiap hari oleh pembimbingnya dikiring ayo membersihkan WC, dikiring ayo nyapu. Ternyata besok di masyarakat dia justru jadi bosnya mereka. Ada sebuah cerita yang ini di tempat perkuliahan. Ada satu tempat perkuliahan itu cerita gini, orang yang kebetulan emosionalnya tinggi. Dulu Pak, saya itu di kelas di tempat perkuliahan saya itu minder Pak. Kenapa? Saya paksa otak saya itu tidak mampu seperti mereka yang IP-nya 3 ke atas, 3 lebih. Tidak mampu Pak. Tapi begitu keluar dari kuliah 5 tahun kemudian, 7 tahun kemudian, ternyata orang-orang yang IP-nya hampir 4 itu sekarang semuanya jadi karyawan saya. Anak-anak jadi karyawan saya. Ya kalau kita ngomong kasar itu jadi buruh saya kan gitu. Kenapa? Karena ternyata orang yang kurang pintar ini tadi, teman yang cerita ini tadi, dia actionnya di masyarakat oke. Karena apa? Karena yang di kelas itu tadi dia tidak mampu, mereka luapkan yang ada di masyarakat. Nah ternyata teman-teman yang berprestasi itu tadi, mereka rekrut jadi pegawai untuk ahli berpikirnya. Dia yang action itu ahli ngatur strateginya. Karena apa? Orang action itu identik dengan strategi, gitu loh ya. Sehingga dia bisa jadi bos mereka, yang mereka itu ketika di tempat kuliah yang IP-nya tinggi. Meskipun tidak semuanya seperti itu, tapi ini sebuah kejadian, sebuah peristiwa kok muncul, kok terjadi yang seperti itu. Oke, itu sahabat-sahabat Mandawangi, mudah-mudahan kita tetap beriman dengan ilmu yang kita peroleh, dengan emosional yang kita lakukan. Kita tetap berstandar bahwa semuanya itu berasal dari Allah dan kembalinya kepada Allah. Baik, terima kasih untuk Pak Tasil karena telah menjawab segala pertanyaan dari kami dan sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast hari ini. Mudah-mudahan barokah ya, mantap. Amin. Ya baik semuanya, terima kasih sahabat Mandawangi yang sudah menonton podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.